Namanya jarang dibahas, tapi Allah langsung memujinya dalam Al-Quran. Siapakah sebenarnya Nabi Zulkifli alaihissalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara 25 nabi yang wajib kita imani, ada satu nama yang nyaris tidak dikenal, tidak banyak kisahnya, dan sangat sedikit dibahas. Namun dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutnya 2 kali dengan pujian yang luar biasa. Sosok itulah adalah Nabi Zulkifli alaihissalam. Di video kali ini kita akan membahas kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa dukung channel sederhana ini. Bismillah, mari kita bahas. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah salah satu dari 25 nabi yang wajib kita imani. Namanya disebut 2 kali dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Anbiya ayat 85 dan surah Shad ayat 48. Meskipun tidak banyak informasi yang rinci tentang kehidupan Nabi Zulkifli dalam Al-Quran atau hadis sahih, para ulama menafsirkan bahwa beliau adalah sosok yang sangat sabar, bertakwa, dan selalu menjaga janji serta tanggung jawabnya. Namanya Zulkifli yang berasal dari kata Zul, artinya pemilik, dan Kifli, artinya janji atau tanggung jawab, yang berarti orang yang memegang janji atau yang dapat dipercaya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa beliau adalah anak dari Nabi Ayub alaihissalam. Meskipun pendapat ini masih diperdebatkan, tidak dijelaskan secara eksplisit dimanapun beliau dilahirkan atau wafat. Namun ada yang meyakini bahwa beliau tinggal di daerah Syam, Suriah. Namanya diabadikan dalam Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, Zulkifli, mereka semuanya termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Anbiya ayat 85. Nabi Zulkifli alaihissalam disebut 2 kali dalam Al-Quran, dan itu bukan sembarangan penyebutan, tetapi bentuk penghormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun di dalam Quran Surah Shad ayat 48, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah Ismail, Ilyasa, dan Zulkifli, semuanya termasuk orang-orang yang paling baik." Dari 2 ayat ini, kita tahu bahwa Zulkifli adalah nabi yang sabar, tekun, dan termasuk hamba Allah yang terbaik. Meskipun kisahnya sangat singkat, akan tetapi tempatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan dalam tafsir-tafsir seperti Ibnu Katsir, pada suatu waktu ada seorang nabi, kemungkinan Nabi Ayub alaihissalam, yang hendak mencari penerus. Beliau menetapkan 3 syarat kepada siapapun yang ingin menggantikan tugas kenabian dan kepemimpinannya. Beliau memberi syarat, yang pertama puasa di siang hari, yang kedua beribadah di malam hari, dan yang ketiga tidak mudah marah. Lalu seorang pemuda dengan tekad kuat berkata, "Saya sanggup." Beliau pun diangkat menjadi pemimpin dan diberi gelar Zulkifli, karena beliau bersedia memikul tanggung jawab besar dengan sabar dan konsisten. Inilah godaan setan yang gagal terhadap Nabi Zulkifli alaihissalam. Iblis tidak tinggal diam melihat seorang manusia menjadi pemimpin adil dan sabar. Maka dikirimkanlah setan untuk menggoda Nabi Zulkifli alaihissalam, baik siang maupun malam, tapi tidak satu pun yang berhasil. Dalam satu kisah, iblis menyamar menjadi orang tua yang datang berulang kali ke rumah Zulkifli dengan berbagai aduan dan alasan. Karena tujuannya hanya satu, membuat Nabi Zulkifli marah atau gagal menepati janjinya. Tapi setiap kali diuji, beliau tetap tenang, sabar, dan menepati janji. Inilah kualitas kepemimpinan sejati Nabi Zulkifli alaihissalam. Berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kisahnya sangat panjang dan penuh peristiwa besar. Sedangkan Nabi Zulkifli alaihissalam justru dikenal karena stabilitas dan keheningan. Beliau tidak menghadapi kaumnya yang membangkang, tidak berperang, dan tidak menghadapi fitnah besar. Tapi dalam diam itulah beliau menunjukkan keteguhan iman dan kepemimpinan yang adil. Inilah wafatnya Nabi Zulkifli alaihissalam yang misterius. Tidak terdapat riwayat yang jelas dan sahih mengenal wafatnya Nabi Zulkifli alaihissalam. Akan tetapi beberapa sejarawan menyebutkan bahwa beliau wafat di usia yang tidak terlalu tua dan dimakamkan di Syam. Bahkan ada sebagian yang menyebutkan makamnya berada di Irak atau Damaskus. Namun semua ini tidak bisa dipastikan secara pasti. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat.
sebelum saya akhiri, ingat yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.